Orang ini, sangat kuat. Dia mungkin seorang pembudidaya inti primal utama, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, sedikit mengernyit. Hanya ada dua tahap dalam alam inti primal kecil dan alam inti utama-utama. Yang satu mayor dan yang lain minor. Perbedaan kekuatan juga dapat digambarkan sebagai yang satu seperti langit dan yang lainnya, tanah, atau seperti awan dan lumpur. Meskipun lelaki tua berpakaian biru itu kuat, dia hanya seorang pembudidaya inti primal kecil. Tekanan yang dia berikan jauh dari sebanding dengan suara ini. Dengan desakan suara ini, para murid sekte yang datang untuk mencari energi yin yang menggembirakan keluar dari rumah-rumah batu. Xiao Chen melihat sekeliling dengan santai. Ada hampir 100 orang. Beberapa sekte mengirim lebih dari 10 orang sekaligus. Sangat sedikit sekte yang melakukan seperti yang dilakukan sekte Tianyi, hanya mengirim 2 orang. Sekilas, Xiao Chen mengerti. Dalam kekuatan dan bakat, Feier dan Luonan dari sekte Tianyi berada di atas kelompok orang ini. Sepertinya sekte Tianyi ini adalah sekte yang mengikuti kebijakan memberi penghargaan kepada para elit. Sebenarnya, selama pertempuran dengan bajak laut, Xiao Chen telah memperhatikan bahwa meskipun keduanya hanya pembudidaya tahap esensi sejati, mereka mampu melawan banyak pembudidaya tahap esensi yin pada saat yang bersamaan. Keduanya memiliki kekuatan dan bakat. Mereka hanya kurang pengalaman dan kebijaksanaan duniawi. Sebagian besar murid sekte yang datang untuk mencari level yin energi sebagian besar adalah pembudidaya tahap esensi yin. Beberapa adalah pembudidaya tahap esensi yang benar. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya, di tempat ini, para pembudidaya tahap esensi sejati adalah ahli sejati. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok terbang dari atas titik berkumpul di puncak dengan kecepatan kilat. Kemudian, mereka melihat dengan dingin pada murid sekte yang sedang menunggu untuk memasuki area lain dari Pulau Yin yang mendalam. Pemimpin dari ketiganya adalah seorang pria tua berambut putih, berpakaian hitam, yang mengeluarkan aura tegas. Saat lelaki tua ini mengalihkan pandangannya ke kerumunan, semua orang, termasuk Xiao Chen, merasakan tekanan tak terlihat seperti harimau yang melihat mangsa. Seorang ahli inti primal utama. Xiao Chen berpikir dalam hati. Memang, tebakannya sebelumnya benar. Seorang ahli pada tingkat seperti itu sangat kuat, mampu membuat Xiao Chen gemetar ketakutan hanya dengan satu pandangan. Tatapan lelaki tua berambut putih dan berpakaian hitam itu seperti pisau tajam. Semua orang merasa seolah-olah pedang melayang di depan bola matanya. Ini membuat semua orang merasa pusing, mereka tidak berani menatap tatapan itu secara langsung. Tidak ingin gegabah, Xiao Chen menarik auranya dan menghindari tatapan lelaki tua ini. Pulau Yin yang mendalam dibuka setiap tahun sekali. Kalian semua sekarang dapat menuju ke area lain di Pulau Yin yang mendalam. Petik 2. Para murid sekte mendengarkan dengan tenang, tidak berani menjadi nakal. Pulau Yin yang mendalam adalah tanah yang penuh berkah. Ada binatang buas yang memegang wilayah di daerah itu dan sangat kuat. Jangan ceroboh. Ada binatang bermutasi yang menjaga lingkungan dari beberapa energi yin yang menggembirakan. Ukur kekuatan Anda sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, pria tua berpakaian hitam berambut putih itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Area bagian dalam Pulau Yin yang mendalam adalah 5.000 km ke arah ini. Formasi transportasi akan mengirim Anda nanti. Saat itu, demi mendapatkan Pulau Yin yang mendalam ini, lebih dari 10 sekte saling bertarung, dan banyak orang mati. Kalian para junior harus menghargai kesempatan ini. Sekarang, kami akan memeriksa identitas Anda untuk terakhir kalinya. Jujur laporkan dari sekte mana kamu berasal dan kekuatanmu. Jika ada kepalsuan, kami akan membunuh tanpa ampun. Pria tua berambut putih itu dengan tajam mengalihkan pandangannya dan menatap seorang pemuda. Dia berkata, kami akan mulai dengan Anda. Saya dari Sekte Bulu Jernih. Kultivasi saya berada di tahap esensi Yin tahap menengah, dan nama saya Wei He. Petik 2. Di depan tatapan lelaki tua berambut putih itu, tidak ada yang berani berbohong. Berbagai murid sekte melangkah maju dan menyatakan latar belakang mereka secara sistematis dan rinci. Feier dan Luonan mengkhawatirkan Xiao Chen. Jika Xiao Chen mengacau, dia tidak hanya akan menderita karenanya, tetapi juga akan melibatkan mereka berdua dan Sekte Tianyi. Ye Bai, dari Sekte Tianyi. Kultivasi saya berada di puncak tahap esensi sejati. Xiao Chen berkata dengan tenang di depan tatapan pria tua berambut putih itu. Kamu Bai. Pria tua berambut putih itu bertukar pandang dengan dua orang di sampingnya, tatapan aneh di mata mereka, jelas agak terkejut. Ini sudah berakhir,
Luonan sedikit gemetar saat wajahnya tenggelam, merasa gugup dan gelisah. Namun, Xiao Chen tetap tenang. Dia percaya bahwa dia tidak mengacaukan dan mengekspos apapun. Sekte Tianyi benar-benar luar biasa. Kamu pasti sudah terjebak di tahap esensi yang benar untuk waktu yang lama, kan? Pria tua berambut putih itu berkomentar sambil menatap Xiao Chen dengan tatapan tajamnya. Xiao Chen mengangguk, mengungkapkan beberapa ketajaman di matanya sendiri. Saya menghabiskan 3 tahun untuk mengasah keterampilan saya. Selama saya tidak menemukan energi Yin level berkualitas terbaik, saya tidak akan maju ke tahap esensi Yin. Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia menarik perhatian beberapa orang. Bagus. Anda ambisius. Saya harap Anda bisa mendapatkan panen yang baik di Pulau Yin yang mendalam. Anda boleh turun. Pria tua berambut putih dan dua di sampingnya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka hanya memperhatikan bahwa energi inti sejati Xiao Chen sangat padat dan murni. Kultivasi Xiao Chen juga sangat stabil, jauh melebihi murid sekte lain di sini. Semua murid sekte yang hadir adalah elit sekte mereka. Namun, Xiao Chen masih bisa menonjol di antara mereka. Inilah yang mengejutkan ketiga pria itu. Orang-orang seperti ini biasanya sangat bangga. Orang-orang seperti itu percaya bahwa mereka pasti akan unggul di masa depan, melonjak ke langit. Orang-orang ini akan membangun fondasi mereka dengan benar di tahap esensi sejati, tidak maju kecuali mereka memperoleh energi Yin dan energi yang terbaik. Melihat bahwa Xiao Chen sudah tenang, Feier dan Luonan melepaskan nafas mereka yang tertahan. Luonan berpikir dalam hati, orang ini sepertinya tidak banyak, tapi dia sangat pandai berakting. Kamu, laporkan namamu. Saya dari kuil sekte teratai. Saya Feng Yun, seorang murid Buddhis. Kultivasi saya berada di puncak tahap esensi Yin. Petik 2. Tepat pada saat ini, orang lain melaporkan sekte mereka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Murid Buddha. Dia merasakan aura yang agak familiar dari Feng Yun itu. Fei petik terbalik tersenyum dan berkata, apakah kakak Xiao Chen tidak tahu? Kuil sekte teratai adalah sekte peringkat 1 yang berada di bawah gereja teratai hitam. Mereka berasal dari alam besar yang sama dengan sekte Tianyi kami. Gereja teratai hitam. Xiao Chen terkejut, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia menahan lidahnya. Ini seharusnya kebetulan. Gereja teratai hitam seharusnya tidak mengetahui tentang gerakannya begitu cepat. Meskipun itu mungkin terjadi, Xiao Chen masih perlu berhati-hati. Setelah 100 orang aneh diverifikasi, strip batu giok diberikan kepada semua orang. Strip batu giok telah melalui beberapa penyempurnaan khusus. Hanya mereka yang memegang potongan batu giok yang bisa memasuki area dalam Pulau Yin yang mendalam. Setelah menyingkirkan potongan giok, sekelompok murid sekte berbaris untuk memasuki formasi transportasi. Sambil menunggu dengan orang-orang di sekitarnya, Luonan mendiskusikan berbagai bahaya di daerah dalam Pulau Yin yang mendalam dengan Feier dalam bisikan. Saya mendengar dari saudara senior sekte bahwa daerah dalam Pulau Yin yang mendalam ini memiliki medan yang sangat kompleks. Ada gunung dan sungai. Selanjutnya, binatang buas bersembunyi di mana-mana. Ini terutama berlaku untuk tempat-tempat dengan energi Yin yang menyegarkan. Pasti akan ada binatang buas yang menjaga tempat-tempat itu, bahkan mungkin binatang buas tingkat primal core. Fei petik terbalik yang terkejut berkata, itu tidak mungkin. Bahkan ada binatang buas tingkat yang mulia. Akan ada. Tiba-tiba, seorang murid yang tampan meremas jalannya dari samping. Ketiganya dengan cepat menoleh ke arahnya. Hehe, salam buat kalian bertiga. Saya adalah Wei He dari Sekte Bulu Jernih. Ternyata menjadi orang pertama yang memperkenalkan dirinya lebih awal. Tanpa diduga, mereka berada di jalur yang sama. Sekarang pihak lain memperkenalkan dirinya, ketiganya harus membalas. Ye Bai, panggil aku dengan namaku saja, kata Xiao Chen dengan tenang. Bagaimana aku bisa? Kakak Ye adalah seseorang yang sangat dipikirkan oleh penatua penjaga, kata Wei He dengan rendah hati. Luonan memandang pihak lain dan bertanya, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa akan ada binatang buas tingkat primal core. Bagaimana Anda tahu? Itu hanya gosip. Menurut desas-desus, energi Yin level terbaik dari Pulau Yin yang mendalam ini telah ada selama 10.000 tahun, dan ada binatang buas tingkat primal core yang menjaganya. Petik 2. Itu tidak mungkin. Energi level Yin berkualitas tinggi 10.000 tahun akan diambil oleh penatua penjaga sejak lama. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Wei He tersenyum misterius. Kamu tidak akan pernah tahu. Tidak ada yang tahu di mana energi Yin level yang berusia 10.000 tahun itu. Rumor mengatakan bahwa energi Yin yang sangat baik ini telah memperoleh kecerdasan dan dapat berkeliling. Petik 2. Bagaimana Anda tahu?
Xiao Chen bertanya karena penasaran. Wei He tersenyum dan menjawab, Sekte Bulu Jernih berada di alam besar cahaya mendalam. Karena begitu dekat, kita secara alami mengetahui beberapa rahasia. Namun, ini hanya rumor. Banyak yang tergoda olehnya dan secara membabi buta mengejarnya. Pada akhirnya, mereka berakhir tanpa apa-apa. Orang-orang itu akhirnya membuang waktu 1 bulan. Dengarkan saja dan anggap itu sebagai sebuah cerita. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Jika memang ada hal seperti itu, mungkin saya punya kesempatan. Seni mencari naganya bisa berguna dalam mencari energi yin yang menyehatkan. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Xiao Chen tidak percaya bahwa dia akan dapat berjalan keluar dari pulau yin yang mendalam ini dengan aman setelah mendapatkan energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun. Lebih baik hanya mematuhi norma dan mengarahkan pandangannya pada energi yin baleful berkualitas tinggi. Segera, giliran kelompok Xiao Chen. Setelah dia berjalan ke formasi transportasi, sebuah cahaya berkedip. 500.000 kilometer berlalu hanya dalam sekejap. Kelompok itu muncul kembali dalam formasi transportasi kecil di puncak gunung. Beberapa sesepuh menjaga formasi transportasi ini. Ingat, kamu hanya punya waktu 1 bulan. Anda harus pergi 1 bulan kemudian. Jika Anda mengalami bahaya dan ingin menyerah, Anda bisa datang ke sini terlebih dahulu untuk menerima perlindungan. Sesepuh ini memberikan beberapa instruksi terakhir. Kelompok Xiao Chen melihat sekeliling, mengamati bagian dalam pulau yin yang mendalam. Ada rawa di bawah dan sungai berpotongan di kejauhan dan pegunungan yang tampaknya tak terbatas bahkan lebih jauh. Apakah kalian bertiga ingin bekerja sama denganku? Area dalam pulau yin yang mendalam berbahaya. Akan lebih baik bagi kita untuk saling menjaga, saran Wei He, tersenyum pada ketiganya. Kakak senior, kakak Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Fei petik terbalik R merasa tergoda. Bagaimanapun, 1 orang tambahan akan membuat tim mereka lebih kuat. Melihat Wei He ini terlihat tampan dan memiliki sikap yang luar biasa, Luonan dengan cepat menolak sebelum Xiao Chen menjawab. Tidak perlu. Wei He tersenyum dan berkata, sayang sekali. Mari kita berpisah di sini, kalau begitu. Petik 2. Setelah Wei He pergi, Fei Er bertanya, kakak senior, mengapa kamu menolaknya begitu cepat? Dia bersikap baik. Luonan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menjelaskannya. Xiao Chen berkata dengan tenang, meskipun Wei He ini tampak ramah, dia ada di sini dengan sektenya tetapi tidak mengikuti mereka. Entah dia terbiasa bergerak sendirian, atau dia memiliki reputasi buruk dan orang-orang di sektenya tidak peduli padanya. Luonan mengangguk dan berkata, itu benar. Mata kakak seniormu sangat tajam. Saya telah memperhatikan bahwa orang ini menyimpan niat buruk sejak lama. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil melihat itu juga. Kamu juga agak tajam. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengukur lingkungan, mengamati geografi dan medan. Energi yin yang menggembirakan disebut sebagai hantu bumi dalam geomansi. Hantu bumi adalah entitas yang tidak menyenangkan. Selain beberapa kuburan khusus, sebagian besar Vena Naga tidak memiliki benda seperti itu. Semakin tidak menyenangkan dan seram geografinya, semakin besar kemungkinan energi yin baleful hadir. Suara mendesing. Xiao Chen terbang ke langit. Tanpa Luonan dan Fei Er sadari, dia diam-diam membuka mata surgawinya. Semua gunung dan sungai dalam jarak 50.000 kilometer, setiap helai rumput, setiap pohon, semua jenis bunga, burung, serangga, dan binatang buas, bahkan semua murid sekte yang sibuk memasuki visinya. The Paradise Secret Canon memiliki catatan tentang geografi yang tidak menyenangkan. Dia dengan cepat meninjau informasinya saat dia melihat medan di depannya. Tempat ini aneh. Untuk berpikir bahwa itu sepenuhnya adalah tanah kematian. Mungkinkah bintang yin yang mendalam ini sendiri menjadi bintang yang tidak menyenangkan? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen mengabaikan mata surgawi dan perlahan turun. Kakak Xiao Chen, apa yang kamu lihat? Fei petik terbalik R bertanya karena penasaran. Xiao Chen menjawab dengan jujur, saya melihat sekeliling, melihat apakah saya dapat menemukan beberapa tempat dengan energi yin baleful yang tersembunyi. Apakah kamu begitu luar biasa? Haha, energi yin baleful tersembunyi di bawah tanah. Mungkinkah matamu bisa melihat menembus tanah? Semua orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan baleful yin energy. Ketika seseorang tiba di suatu tempat dengan energi yin yang menggiurkan, dia secara alami akan merasakannya. Luonan tidak percaya Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan jijik, saudari, ikut aku. Saya jamin Anda akan menemukan energi baleful yin yang berkualitas baik.
Xiao Chen tidak membantah. Luonan benar. Begitulah cara para murid sekte di Pulau Yin yang mendalam mencari energi Yin yang menggembirakan. Namun, metode seperti itu tidak hanya tidak efisien tetapi juga tidak akan memungkinkan seseorang untuk menemukan energi Yin yang menyebalkan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Seiring berjalannya waktu dan energi Yin yang menyeramkan menyerap semakin banyak energi yang dikaitkan dengan Yin, ia akan tenggelam lebih dalam ke tanah, mungkin ke dasar. Energi Yin yang mengerikan yang dapat dirasakan sebagian besar berusia sekitar 100 tahun, atau paling banter, berusia beberapa ratus tahun. Xiao Chen memilih arah dan berjalan pergi, mengandalkan ingatannya. Dia ingat bahwa ada tanah yang tidak menyenangkan di barat laut. Medannya tersembunyi dari matahari, dikelilingi oleh bahaya. Cahaya bintang yang tersebar jatuh dari langit, dan ada banyak pohon layu di sekelilingnya. Kakak senior, mari kita ikuti kakak Xiao Chen. Mari kita percaya padanya. Fei petik terbalik menasihati Luonan sebelum berangkat setelah Xiao Chen. Tidak mungkin aku mengikutinya. Luonan berkata dengan marah, merasa sangat frustrasi. Sekitar 7 menit kemudian, Luonan mengikuti di belakang dengan wajah cemberut, diam-diam mengikuti Xiao Chen dan Fei. Fei petik terbalik tersenyum dan berkata, kakak senior, saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan datang. Sedikit tersipu, Luonan berkata, Aku hanya khawatir tentang keselamatan suster junior. Fei menutup mulutnya dan terkikik tanpa henti, membuat Luonan semakin malu. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen berhenti di area datar. Dia melihat ke langit, lalu ke medan di sekitarnya. Setelah itu, dia membuat beberapa perhitungan mental lagi. Xiao Chen sangat percaya diri dalam menggunakan geomansi untuk menemukan vena roh dan kuburan. Namun, dia tidak berani mengatakan hal yang sama ketika mencari energi Yin yang menyehatkan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan yang bagus. Apakah dia berhasil atau tidak masih tergantung pada keberuntungan. Namun, ada sesuatu yang Xiao Chen yakini. Entah dia tidak akan menemukannya, atau jika dia menemukannya, itu pasti akan lebih tua dari 1000 tahun. Oleh karena itu, kegagalan dapat ditoleransi. Kamu pikir tempat ini akan memiliki energi Yin yang menyehatkan? Suster junior, kamu tidak benar-benar percaya itu, kan? Petik 2. Luonan menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Dia tidak mendeteksi energi yang dikaitkan dengan Yin, apalagi aura energi Yin yang menggembirakan. Fei petik terbalik memutar matanya ke arah Luonan. Kemudian dia memandang Xiao Chen dan bertanya, kakak Xiao Chen, apakah tempat ini benar-benar memiliki energi Yin yang sangat baik? Xiao Chen menjawab dengan jujur, saya tidak yakin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada peluang. Kalau begitu, mari kita coba. Kakak Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? Fei petik terbalik berkata dengan semangat, mempercayai Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan berkata, lebih baik memanggilku sebagai Ye Bai, jangan sampai aku ketahuan. Fei menjulurkan lidahnya dan berkata, baiklah, kakak senior Ye Bai. Saudari junior, kita harus bergegas dan pergi. Kita tidak bisa membuang waktu. Jika kita bahkan tidak dapat menemukan energi Yin yang menyebalkan, itu akan sangat disayangkan. Fei petik terbalik tersenyum dan berkata, mari kita coba. Kakak senior, bantu dia dalam persembunyian. Kakak senior Ye Bai akan segera bergerak. Luonan sangat tidak mau. Namun, karena Fei memberikan instruksi, dia harus patuh. Xiao Chen menarik senjata surgawi, memasukkan energi esensi sejati ke dalamnya, dan dengan ganas menikamnya ke tanah. Tanah segera terbelah dengan gemuruh keras. Luonan, yang bertanggung jawab atas penyembunyian, dengan cepat membentuk segel tangan. Ruang beriak dan menyebarkan kebisingan di udara. Ini mencegah suara agar tidak terlalu jauh dan memperingatkan orang-orang di sekitarnya. Xiao Chen melirik Luonan dan tersenyum. Orang ini benar-benar mematuhi semua yang dikatakan adik perempuan juniornya. Meskipun Luonan tidak menyukai Xiao Chen, dia masih melakukan yang terbaik dengan penyembunyian itu. Retakan di tanah tumbuh semakin dalam. Namun, masih belum ada tanda-tanda energi Baleful Yin. Perlahan, Fei menunjukkan ekspresi kekecewaan. Haha, bagaimana itu? Aku benar, kan? Luonan berkata sambil tersenyum, terlihat agak sombong. Fei petik terbalik menatap Luonan dengan aneh. Kakak senior, mengapa kamu senang bahwa tidak ada energi Yin yang menyehatkan? Mungkinkah Anda tidak di sini untuk mencari energi Yin yang menyehatkan? Petik 2. Tentu saja tidak, Luonan dengan cepat menyangkal. Lalu, kenapa kamu tersenyum? Melihat ekspresi naif Fei, Luonan tidak bisa lagi tersenyum. Jika dia terus berbicara, dia akan terlihat seperti orang bodoh.
Berjaga-jaga di sini sebentar. Saya akan turun dan melihat-lihat. Xiao Chen, yang telah menatap ke dalam jurang, tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia segera melompat turun setelah berbicara. Ini mengejutkan Luonan dan Fei petik terbalik air. Lingkungan area dalam Pulau Yin yang mendalam sangat kompleks. Bawah tanah bahkan lebih berbahaya. Bagaimana Xiao Chen bisa melompat begitu saja? Saudari junior, berjaga-jaga di sini. Aku akan turun dan melihat. Orang ini terlalu gegabah. Fei petik terbalik air mengangguk dan berkata, kalau begitu, kakak senior, hati-hati. Luonan tersenyum dengan tenang. Jangan khawatir, kakak seniormu tidak gegabah seperti orang berpakaian putih itu. Aku pasti akan baik-baik saja. Jurang itu sangat dalam. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat energi dingin yang dikaitkan dengan Qi dan Yin. Ketika Luonan mendarat, dia terpeleset dan jatuh dengan jatuhan. Ternyata dia tidak memperhatikan Qi yang dingin, dan kakinya mati rasa. Dia bahkan tidak merasakan kakinya menyentuh tanah. Oleh karena itu, ketika dia mendarat, dia terpeleset dan jatuh. Setelah berdiri dengan susah payah, Luonan melihat sosok putih melintas, jadi dia dengan cepat mengejar. Bang! Luonan hanya peduli mengejar Xiao Chen, tidak menyadari bahwa dia harus menundukkan kepalanya. Jadi, kepalanya menabrak dinding batu yang menggantung. Saat Luonan mengejar, dia terengah-engah. Bahkan setelah berusaha keras, dia hanya bisa melihat bagian belakang sosok putih. Lingkungan area bawah tanah ini sangat kompleks. Dia tersandung, jatuh, dan jatuh berkali-kali, sangat menderita. Untungnya, dia mengikuti Xiao Chen dan tidak menemukan binatang buas. Setelah beberapa waktu, Luonan merasakan bahwa sosok putih di depan akhirnya berhenti. Mata Luonan berbinar saat dia bergegas, mengabaikan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Pakaiannya compang camping, dan dia tampak dalam keadaan menyesal. Dia terengah-engah, saya, akhirnya, menemukan Anda. Ikutlah bersamaku. Ini, sangat dingin. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Luonan merasa ada yang tidak beres. Baru saat itulah dia memperhatikan bahwa mayat binatang buas tergeletak di depan Xiao Chen. Seluruh tempat tampak sangat suram dan menyeramkan. Luonan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sini. Ketika Luonan melihat sekeliling, dia melihat angin dingin yang hitam diam-diam melingkar bersama, memancarkan cahaya es di batas penglihatannya. Energi Yin yang sangat mengganggu. Wajah Luonan berkedut saat dia memastikan bahwa dia melihat dengan benar. Memang ada rumpun energi level Yin di depan. Berdasarkan cahaya yang dipancarkannya dan warnanya, itu pasti setidaknya berumur 1000 tahun. Kemudian, Luonan menatap mayat binatang buas di depan Xiao Chen dengan tak percaya. Xiao Chen benar-benar telah berurusan dengan binatang buas yang menjaga energi Yin yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Xiao Chen melihat dari balik bahunya ke arah Luonan. Dia merasa aneh, jadi dia bertanya, mengapa kamu dalam keadaan seperti itu? Pakaian Luonan compang camping, dan wajahnya berkedut. Wajahnya juga dipenuhi luka dan luka. Luonan mengikuti di belakang Xiao Chen dan tidak berkelahi. Siapa tahu, saat Xiao Chen mengatakan itu, Luonan langsung menjadi marah. Jika bukan karena orang ini, mengapa saya harus dalam keadaan yang menyedihkan? Namun, dia masih bertanya mengapa. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Kakak senior Luonan, kakak senior Xiao Chen, apakah Anda di sana? Saat Luonan hendak meledak marah, suara adik perempuannya terdengar di belakangnya. Luonan memelototi Xiao Chen dan berkata, area dalam Pulau Yin yang mendalam ini sangat berbahaya. Jika bukan karena suster junior, saya tidak akan peduli tentang Anda. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda nanti. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Luonan berbalik untuk membimbing Feier di sini. Energi Yin level yang berumur 1000 tahun. Saat melihat energi Yin yang menggembirakan, Fei petik terbalik air mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kakak senior Ye Bai, kamu benar-benar berhasil menemukannya. Kamu benar-benar luar biasa. Luonan mengeluarkan beberapa batuk untuk mengingatkan Feier tentang kehadirannya. Fei petik terbalik air tersenyum dan berkata, kakak senior Luonan juga luar biasa. Pasti sulit, kamu sudah terluka sedemikian rupa. Petik 2. Ketika Feier melihat mayat binatang buas di depan dan luka-luka Luonan, dia segera menyimpulkan bahwa Luonan telah membunuh binatang itu. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Luonan merasa sangat malu dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Energi level Yin yang berumur 1000 tahun ini cukup bagi kita bertiga untuk maju ke tahap esensi Yin. Dengan kualitas energi Yin yang menyehatkan,
kualitas energi esensi yin kita pasti akan luar biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, energi yin yang menggembirakan harus dalam keadaan lengkap agar memiliki efek terbaik. Setelah memurnikan rumpun lengkap energi yin yang mengharukan, energi esensi yin seseorang akan lebih murni. Ketika saatnya tiba, inti primal yang kita padatkan akan lebih baik. Petik 2. Inilah yang dibaca Xiao Chen di Book of the Epochs. Namun, pembudidaya biasa jarang menemui kondisi seperti itu. Kultivator biasa menggunakan batu esensi yin, menyerap langsung energi esensi yin dari energi yin yang menyehatkan sudah merupakan berkah yang luar biasa. Tidak ada yang berani berharap untuk memurnikan seluruh rumpun energi Baleful Yin sendiri. Hanya murid elit dari sekte peringkat 3, murid klan nobel, atau talenta luar biasa yang kuat dengan garis keturunan Great Desolate yang dapat memenuhi kondisi seperti itu. Luonan segera menyalak, kamu. Apakah Anda berpikir untuk memonopoli energi yin yang mengerikan ini? Petik 2. Fei petik terbalik R dengan cepat berkata, kakak senior, jangan marah. Kakak Xiao Chen jelas tidak bermaksud seperti itu. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia mundur 2 langkah. Kalian berdua memilih di antara kalian sendiri. Energi yin yang menyebalkan ini tidak cocok untukku. Dengan kata-kata ini, Luonan dan Feier tercengang. Aku sudah mengatakan kakak Xiao Chen bukan orang seperti itu, namun kamu tidak percaya padaku, kata Feier, memutar matanya ke arah Luonan. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kakak senior, kamu lebih berbakat dariku. Anda harus memperbaiki energi yin yang sangat baik ini. Ingatlah untuk meminta maaf kepada kakak Xiao Chen nanti. Petik 2. Saudari junior, bagaimana ini bisa dilakukan? Selanjutnya, saya tidak bisa meminta maaf padanya. Petik 2. Apa yang salah? Anda tidak akan mendengarkan saya. Petik 2. Xiao Chen, yang mendengarkan dua pertengkaran itu dari belakang, tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak dia meninggalkan alam Kunlun, dia merasakan kehangatan yang langka untuk keduanya. Energi yin Baleful ini memang tidak cocok untuknya. Targetnya sangat jelas, dia menginginkan energi yin yang menyehatkan yang setidaknya berumur 5.000 tahun. Untuk menjadi dewa, seseorang harus terlebih dahulu menjadi manusia. Seseorang harus meletakkan dasar yang baik di alam tokoh sejati. Tidak memiliki apa-apa akan lebih baik daripada menerima sesuatu yang buruk. Menyempurnakan energi yin yang sangat baik adalah proses yang berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang mungkin menderita serangan balasan dari energi yin yang menggiurkan dan mengalami luka di meridian di seluruh tubuh mereka. Oleh karena itu, seseorang perlu melayani sebagai wali. Feier menemani Luonan sepanjang jalan. Xiao Chen menggunakan waktu ini untuk terus mengerjakan lapisan keempat mata petir surgawi. Selain menyempurnakan kembali tahta siklus, Xiao Chen menghabiskan sebagian besar waktunya di kapal untuk berlatih mata petir surgawi. Sekarang, Xiao Chen berhasil tumpang tindih 6 kesengsaraan petir. Namun, ia kurang latihan, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Karenanya, dia tidak menganggapnya sebagai terobosan sejati. Lebih penting lagi, ada mata yang mengawasinya setiap saat. Tidak ada cara baginya untuk benar-benar mengeksekusinya. Xiao Chen, Little Yellow Feather akan bangun. Itu sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Tepat pada saat ini, suara Ao Jiao datang dari cincin roh abadi. Jantung Xiao Chen berdetak kencang saat dia mengungkapkan senyuman. Anak kecil itu akhirnya keluar. Sepertinya Solar True Flame dari Cyclic Astral Palace masih memiliki beberapa efek. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus menunggu lebih dari 100 tahun, jadi Little Yellow Feather bangun begitu cepat adalah kejutan yang menyenangkan. Hehe, itu memberitahuku bahwa dalam kebangkitannya kali ini, dia memulihkan beberapa ingatan dari kehidupan masa lalunya. Jaga dulu, ingatlah untuk tidak membiarkannya berantakan. Situasinya agak rumit sekarang. Benar, setengah hari kemudian, Xiao Chen tiba-tiba merasakan aura kuat menyebar. Energi esensi sejati yang luas mengandung energi dingin yin yang ekstrim. Kemanapun ia lewat, permukaan gua menjadi dilapisi lapisan es. Retakan, retakan. Ketika angin dingin bertiup, batu beku yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan hancur menjadi pecahan es yang terbang kemana-mana. Salju tanpa batas melayang di dalam gua. Xiao Chen membuka matanya, dan 6 bunga ungu yang berputar di mata kanannya menghilang dalam sekejap. Saya berhasil. Luonan berhasil memperbaiki energi yin Baleful yang berusia 1000 tahun ini, secara resmi maju ke tahap esensi yin. Luonan adalah murid elit dari Sekte Tianyi sejak awal. Dia tetap terjebak di tahap esensi sejati selama lebih dari 1 tahun. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan ini dan memurnikan seluruh untaian energi yin Baleful,
kekuatannya, secara alami, berkembang pesat. Xiao Chen perlahan berdiri, dan es yang menutupinya jatuh dengan berisik, tidak bisa masuk ke tubuh fisiknya. Saudari muda, saya berhasil menyempurnakan untaian energi yin yang menyehatkan ini. Wajah Luonan bersinar, dan luka-lukanya menghilang. Auranya berubah secara signifikan. Fei petik terbalik R tersenyum dan berkata, saya baru tahu bahwa kakak senior bisa melakukannya. Cepat, pergi dan minta maaf kepada kakak Xiao Chen. Jika bukan karena dia, bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan seperti itu? Bahkan murid dari sekte peringkat 3 mungkin tidak dapat menggunakan seluruh untaian energi yin yang sangat baik. Pada saat ini, Luonan sangat percaya diri. Saat dia melihat Xiao Chen, dia dipenuhi dengan kebanggaan dari superioritasnya. Sebelumnya, dia merasa kesal setiap kali dia melihat Xiao Chen. Sekarang, dia percaya bahwa Xiao Chen tidak lagi cocok untuknya, merasa bahwa dia sekarang berada di level yang berbeda. Meminta maaf kepada Xiao Chen bukanlah apa-apa. Luonan tersenyum saat dia berjalan dengan hati-hati. Xiao Chen, maaf atas pelanggaran sebelumnya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Saat dia melihat ke pihak lain, dia mengangguk dan berkata, selamat. Itu hanya kata yang sederhana, tetapi untuk beberapa alasan, Luonan merasa harga dirinya dipukul, hancur berantakan, ketika dia mendengarnya. Setelah mengumpulkan semua batu esensi yin di dekatnya dan keluar dari jurang, mereka menemukan bahwa langit di luar sudah menjadi gelap. Ketiganya menyalakan api unggun dan memutuskan untuk beristirahat semalam. Xiao Chen berdiri dan berkata, aku akan berjaga-jaga. Tidak perlu. Biarkan kakak senior Luonan melakukannya. Kakak senior Ye Bai seharusnya sangat lelah mulai hari ini, kata Fei petik terbalik R dengan cepat, tidak ingin Xiao Chen kelelahan. Luonan dengan berani menawarkan diri, Xiao Chen, istirahatlah dengan benar. Dengan kekuatanku sekarang, lebih tepat bagiku untuk berjaga-jaga. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Karena Luonan ingin memperjuangkan ini juga, Xiao Chen membiarkannya. Langit malam dipenuhi bintang, terlihat sangat cantik. Di samping api unggun, Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan mulai minum sendirian. Ini adalah api 1000 tahun yang diseduh Mo Chen. Namun, dia tidak merasa senang meminumnya. Sebaliknya, dia merasa agak pahit. Xiao Chen bertanya-tanya bagaimana keadaan teman-teman lamanya di alam Kunlun. Mata cerah Fei petik terbalik R tampak bersinar di malam hari. Dia memandang Xiao Chen dan bertanya, kakak senior Ye Bai, mengapa kamu selalu memberikan kesan berat hati? Hati yang berat. Xiao Chen tidak menyangkalnya. Dia meninggalkan alam Kunlun yang sudah dikenalnya sendirian. Teman-teman yang tewas dalam pertempuran bencana iblis masih segar dalam pikirannya seperti kemarin. The Great Thousand Realms tidak terbatas dan tidak terbatas. Sekarang, dia merasakan betapa tidak berartinya dia. Kesepian, kesedihan, dan beberapa keraguan, bagaimana Xiao Chen bisa terbebas dari ini. Selanjutnya, ada gereja teratai hitam, faksi yang memulai bencana iblis dari alam Kunlun. Dia tidak tahu kapan dia bisa mencabutnya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah kakak perempuannya Ruyue baik-baik saja atau tidak. Dia mengubah topik dan tersenyum. Saudari muda Feier, kamu tampaknya sangat menyukai kakak laki-lakimu Luonan. Fei petik terbalik R tersipu dan berkata dengan agak tak berdaya, bahkan kakak Xiao Chen, orang luar, dapat melihatnya. Namun, kakak senior tidak bisa. Sebenarnya, kakak senior Luonan sangat baik. Dia hanya agak apa? Kurang dalam kejantanan. Saya suka pahlawan yang hebat. Namun, kakak senior sering bertindak kekanak-kanakan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata, suatu hari, dia akan berubah menjadi pahlawan hebat demi dirimu. Fei petik terbalik R menyipitkan mata, matanya yang besar terlihat sangat imut di wajah bayinya. Saya harap begitu. Pada saat ini, pria tua setengah langkah Primal Core Realm menerima sepotong informasi rahasia di kapal milik Sekte Tianyi. Ketika lelaki tua berbaju biru itu mendengar informasi itu, ekspresinya berubah serius. Apakah informasi itu nyata? Informasi ini terlalu mengejutkan. Sebuah gambar sebenarnya datang dari sekte, mengatakan bahwa orang ini dicari oleh gereja teratai hitam dan menginstruksikan mereka untuk mengawasinya. Itu benar sekali. Informasi itu datang dari kuil sekte teratai dan secara tidak sengaja bocor di alam besar kita. Desas-desusnya adalah bahwa gereja teratai hitam sudah mengeluarkan perintah penangkapan untuk semua faksi bawahan mereka. Petik 2. Pria tua berpakaian biru itu berkata dengan serius, orang ini sebenarnya terhubung dengan faksi besar seperti gereja teratai hitam. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus berinteraksi dengannya?
Tidak perlu. Meskipun kami bukan bawahan gereja teratai hitam, kami pasti akan tetap menerima hadiah karena membunuhnya. Dapat diterima untuk membayar harga yang kecil demi hadiah gereja teratai hitam, kata lelaki tua berpakaian biru itu dengan dingin dan tanpa emosi saat niat membunuh melintas di matanya. Malam itu indah. Saat Xiao Chen meminum api 1000 tahun, dia tidak menyadari bahwa lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua setengah langkah Primal Core Realm telah mengetahui tentang konfliknya dengan gereja teratai hitam sebagai akibat dari pemberitahuan buronan yang bocor. Kedua lelaki tua itu bersiap untuk berselisih dengannya, tidak peduli lagi dengannya. Puluhan ribu kilometer jauhnya, ada api unggun lain di mana seorang pria dan seorang wanita duduk mendiskusikan hal yang sama. Keduanya berasal dari alam besar lain dan sekte yang sama, Istana Bintang Roh. Pria itu bernama Bai Feng dan wanita itu adalah Liu Ye, yang merupakan sesama murid. Karena kekuatan mereka yang lebih besar dan persahabatan mereka, keduanya tidak bergerak bersama dengan murid-murid lain dari sekte mereka. Ada banyak kelompok seperti itu di daerah dalam Pulau Yin yang mendalam. Lagi pula, lebih baik jika ada lebih sedikit orang untuk hal-hal seperti energi yin yang menyehatkan. Kakak senior, kami benar-benar beruntung. Kami berhasil menemukan energi baleful yin yang berusia 300 tahun pada hari pertama, kata Liu Ye dengan gembira, senyum memenuhi wajahnya. Itu hanya energi yin baleful yang berusia 300 tahun, ini bukan apa-apa. Itu tidak bisa mendorong kita ke puncak tahap esensi yin. Namun, kami agak beruntung. Setelah dengan santai mengejar dan membunuh seekor binatang buas, kami kebetulan merasakan kehadiran energi yin yang menyehatkan. Bai Feng menggelengkan kepalanya, tidak puas. Selain itu, dia sangat berhati-hati. Kami harus berhati-hati setelah ini. Ketika kami mengumpulkan energi yin yang sangat baik itu, rasanya seperti seseorang memperhatikan kami. Kakak senior, kamu terlalu khawatir. Kami sudah pergi jauh dan bahkan memeriksa beberapa kali. Kami sudah kehilangan orang itu, kata Liu Ye, tidak peduli tentang itu. Lebih baik melangkah dengan hati-hati. Kita seharusnya tidak tidur malam ini. Benar, aku akan mendengarkan kakak senior. Tepat pada saat ini, angin tiba-tiba bertiup. Api unggun bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ini mengejutkan Bai Feng dan Liu Ye, menyebabkan keduanya berdiri dengan waspada pada saat yang bersamaan. Siapa di sana? Ternyata itu teman dari Istana Bintang Roh. Anda berdua tidak perlu cemas. Saya adalah Wei He dari Sekte Bulu Jernih. Sebelumnya, saya dikejar oleh binatang buas dan berhasil melepaskannya setelah banyak kesulitan. Saya melihat ada cahaya di sini, jadi saya datang. Wei He mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan dalam kegelapan saat dia melihat keduanya. Melihat bahwa pihak lain hanya satu orang, Bai Feng dan Liu Ye melepaskan napas tertahan mereka. Jadi, itu adalah Wei He dari Sekte Bulu Jernih. Namun, adik perempuan saya dan saya tidak menerima orang luar ke dalam kelompok kami. Karena kamu sendirian, tolong tinggalkan kami. Bai Feng dengan tenang meminta tamu itu pergi. Saat itu sudah larut malam. Pihak lain jelas ada di sini untuk mencari mitra. Tentu saja, mereka tidak akan mengizinkannya. Wei He tampak tercengang sebelum tersenyum. Tanpa saya katakan, saudara Bai menebak maksud saya. Dalam hal ini, saya tidak akan memaksanya. Selamat tinggal. Tepat setelah Wei He berbicara, embusan angin memadamkan api unggun. Jeritan mengerikan terdengar di malam yang gelap, lalu terputus. Adik muda, Bai Feng memanggil dengan keras. Pada saat sebelumnya, adik perempuan juniornya mungkin telah kehilangan kesadaran akan sekelilingnya dan jatuh ke tangan kejam Wei He. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin kencang bertiup lagi, dan beberapa sosok lagi muncul di kegelapan. Bai Feng memfokuskan energi mentalnya di matanya. Malam yang gelap tidak bisa menghalangi pandangannya. Kulitnya berubah pucat saat dia menerima pendatang baru. Kemudian, dia berkata dengan gigi terkatup, Wei He dari Sekte Bulu Jernih, Feng Yun dari Kuil Sekte Teratai, Tuo Balang dari Flying Cloud Mountain Manor, aku pasti akan membunuh kalian semua untuk membalas dendam pada Suster Junior. Selain Wei He, ada 4 orang lainnya, semuanya ahli tahap esensi Yin. Wei He tersenyum dingin. Pembalasan dendam. Jangan terlalu banyak berpikir. Yakinlah, kami akan segera mempertemukanmu kembali dengan adik perempuanmu. Haha. Namun, itu akan berada di dunia bawah. Feng Yun dari Kuil Sekte Teratai tertawa terbahak-bahak saat dia menyerbu ke depan bersama dengan 4 orang lainnya. Setelah beberapa saat, Bai Feng, yang bertarung sendirian melawan 5 orang, jatuh dalam genangan darah, sekarat karena ketidakpuasan. Melihat 2 mayat di tanah, Wei He berkata dengan dingin, Kakak Feng Yun, giliranmu. Tersenyum tipis,
Feng Yun dari kuil sekte teratai membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan sekuntum bunga teratai muncul di bawah kakinya. Sosok Buddha hitam muncul di belakang Feng Yun. Kemudian, energi yin yang sangat baik di kedua mayat itu perlahan-lahan dipaksa keluar. Pasangan ini baru saja memurnikan energi yin yang sangat baik dan belum mengubahnya menjadi energi esensi yin dan sepenuhnya menggabungkannya dengan daging mereka. Oleh karena itu, Feng Yun dapat menggunakan metode kuil sekte teratai untuk memaksanya keluar. Tanpa sepatah kata pun, kelimanya duduk bersila. Setelah itu, mereka dengan rakus menyerap energi yin level murni ini untuk memperkuat kultivasi mereka. Ketika kelimanya selesai menyerap energi yin yang sangat baik, Wei He membuka matanya dan menunjukkan senyum puas. Ini benar-benar hebat. Jika ini terus berlanjut, kultivasi tahap esensi yin kita akan menjadi lebih kuat. Kami akan mendapatkan beberapa kali lebih banyak energi yin yang menyehatkan daripada sebelumnya. Petik 2. Ini semua berkat saudara Wei He dan saudara Feng Yun. Tanpa kalian berdua bekerja dengan kami tidak akan menerima manfaat seperti itu, kata Tuo Balang dari Flying Cloud Mountain Manor sambil tersenyum. Wei He berkata dengan rendah hati, kita masih harus bergantung terutama pada saudara Feng Yun. Tanpa jejak sekte teratai saudara Feng Yun, tidak peduli seberapa bagus mataku, itu tidak akan berguna. Mata Wei He sangat luar biasa, mampu menilai secara akurat siapa yang baru saja menyerap energi yin yang menyegarkan atau siapa yang sepenuhnya menyempurnakan energi yin yang menyehatkan dan menggabungkannya ke dalam daging mereka. Dengan satu pandangan, Wei He bisa melihat perbedaan dan menunjukkan target kelima. 1 bulan ini baru saja dimulai. Ketika waktunya habis, kita semua pasti akan maju ke puncak tahap esensi yin. Petik 2. Mayat Bai Feng dan Liu Ye belum menjadi dingin dan masih berlumuran darah segar. Namun, 5 orang yang duduk bersila mengobrol dengan gembira, tanpa peduli. Bahkan kegelapan malam tidak bisa dibandingkan dengan hati kelima orang ini. Keesokan paginya, trio Xiao Chen sedang bersiap untuk pergi ketika Ao Jiao berkata dari cincin roh abadi, bulu kuning kecil akan keluar dari cangkangnya. Kalian berdua, aku akan pergi memeriksanya dulu. Tunggu di sini untukku, kata Xiao Chen kepada Feier dan Luo Nan setelah dia berbalik. Luo Nan berharap Xiao Chen pergi lebih jauh, sehingga dia bisa berduaan dengan Feier. Karena itu, dia dengan cepat setuju. Kakak Xiao Chen, hati-hati, Fei petik terbalik air mengingatkan. Dia berasumsi bahwa Xiao Chen akan mencari lebih banyak tempat yang mengandung level yin energy. Setelah berpisah dari keduanya dan tidak melihat orang lain di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan telur gagak emas. Dia melihat bahwa retakan sudah menutupinya. Segera, cangkang itu pecah. Little Yellow Feather muncul dengan sayapnya terbentang di tengah nyala api kemasan. Sejumlah besar cahaya kemasan tumpah. Setelah siap untuk ini sejak lama, Xiao Chen mengayunkan lengan bajunya, dan cahaya pedang melesat keluar, membentuk formasi pedang untuk menyegel, menyembunyikan semua fenomena misterius. Ketika cahaya menyebar, bulu kuning kecil, yang telah mengalami kelahiran kembali nirwana, muncul di hadapan Xiao Chen dan Ao Jiao. Dibandingkan dengan anak kecil berkilauan emas sebelumnya, kali ini, bulu kuning kecil ditutupi bulu yang memiliki cahaya keemasan yang ditarik. Itu terlihat sangat biasa. Semua kecemerlangan dan kekuatan Divine Beast tersembunyi di bawah bulu. Ao Jiao merentangkan tangannya dan berkata dengan gembira, bulu kuning kecil, cepat datang. Bulu kuning kecil mengembangkan sayapnya dan terbang dengan gembira ke arahnya, berkicau tanpa henti. Sebelumnya, ketika Little Yellow Feather baru lahir, ia seperti bayi. Ao Jiao adalah orang yang mengangkatnya. Xiao Chen tahu bahwa Little Yellow Feather berhubungan sangat baik dengan Ao Jiao, jadi dia tersenyum tipis dan tidak mengganggu reuni mereka. Setelah beberapa saat, Ao Jiao menoleh dan berkata, Xiao Chen, Little Yellow Feather mengatakan bahwa itu dapat membantu mencari energi yin yang menggembirakan. Hal yang sangat dingin seperti itu adalah atribut yang berbenturan dengannya, sehingga dapat dengan mudah menemukan energi yin yang menyehatkan. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia bersukacita. Sebagai makhluk yang ekstrim, gagak emas secara alami sensitif terhadap energi yin yang menggiurkan, merasa tidak nyaman di sekitarnya. Meskipun Little Yellow Feather tidak menyukai level yin energy, ia bersedia melakukan ini, itu bisa mencari jauh lebih mudah daripada yang mereka bisa. Namun demikian, setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menolak, saya berterima kasih atas niat baiknya. Namun, itu baru saja menetas. Saya tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Saya memiliki cara saya sendiri untuk menemukan energi yin yang menyehatkan. Bukan itu maksudnya. Dikatakan bahwa ada energi yang berhubungan dengan yin yang sangat dibencinya. Bahkan ketika disembunyikan di cincin roh abadi,
itu bisa merasakan energi itu. Oleh karena itu, perlu untuk menyingkirkan energi itu. Xiao Chen tertawa serak. Dia mengira bahwa karakter gagak emas telah matang, menunjukkan perhatian dan perhatian padanya. Itu tidak benar. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Itu pasti energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun. Hal yang bisa membuat gagak emas tidak nyaman bahkan di dalam cincin roh abadi adalah energi Ba level Yin yang berusia 10.000 tahun. Energi Yin Ba level lainnya tidak begitu mengerikan. Xiao Chen berkata dengan ekspresi muram, "Ao Jiao, katakan padanya bahwa ia harus menemukan lokasi energi Yin yang menggembirakan ini. Namun, ia tidak boleh mengambil tindakan sendirian. Setelah menemukan lokasinya, beritahu saya secepat mungkin." Petik 2. Melihat ekspresi Xiao Chen, Ao Jiao dengan cepat mengulangi instruksi kepada Little Yellow Feather beberapa kali sebelum melepaskannya, meskipun dia tetap khawatir. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Anak kecil ini tidak akan main-main, kan? Saya sudah mengulangi instruksi berkali-kali. Mungkin tidak akan dipusingkan," kata Ao Jiao agak ragu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Lupakan. Mari kita kembali dulu. Jika terjadi kecelakaan, kita bisa meninggalkan bintang Yin yang mendalam ini." Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Chen menggunakan seni pencarian naga untuk mencari geografi yang tidak menyenangkan. Mungkin dia sudah kehabisan keberuntungannya. Setelah mencoba beberapa kali, ketiganya tidak menemukan energi Yin yang menyehatkan. Sebaliknya, mereka mengalami bahaya beberapa kali. Akhirnya, 10 hari kemudian, tepat ketika kesabaran Luonan akan hancur, ketiganya, untungnya, menemukan energi Yin Ba level yang berusia ribuan tahun. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli bagaimana Fei petik terbalik air menolak, dia mendorong energi Yin yang mengerikan ini padanya. Setelah Fei petik terbalik air berhasil menyempurnakan energi Yin yang sangat baik ini, ketiganya keluar dari jurang. Saudara Wei He, ada 3 orang di sana yang keluar dari bawah tanah. Mereka tampaknya adalah murid Sekte Tianyi. Lihat apakah mereka berhasil mendapatkan sesuatu. Kelompok Wei He, yang sedang mencari target, kebetulan melihat ketiganya dari kejauhan. Sekte Tianyi, aku punya kesan tentang mereka. Biarkan aku melihatnya. Wei He tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya. Ketika Wei He dengan jelas melihat kelompok Sekte Tianyi, dia mengangguk dan berkata, mereka memang murid Sekte Tianyi. Gadis itu seharusnya baru saja memurnikan beberapa energi Yin Ba level belum lama ini. Lebih jauh lagi, energi Yin yang menyehatkan itu memiliki kualitas yang cukup bagus. Semua energi Yin yang menyeramkan yang sebelumnya kita serap tidak dapat dibandingkan dengannya. Petik 2. Namun, orang-orang dari Sekte Tianyi tidak mudah untuk dihadapi. Ini terutama untuk Ye Bai itu. Dia adalah seseorang yang bahkan 3 tetua inti primal sangat memikirkannya. Petik 2. Memang, dari begitu banyak orang, Ye Bai adalah satu-satunya yang mengobrol dengan lelaki tua itu untuk sementara waktu. Haruskah kita menyerang? Kelimanya agak ragu-ragu. Lagi pula, sementara mereka kejam, mereka tidak bodoh. Kehilangan hadiah, bersama dengan apa yang mereka miliki, bukanlah sesuatu yang ingin mereka lakukan. Saat semua orang ragu-ragu dan bahkan mempertimbangkan untuk menyerah, cahaya aneh melintas di mata Feng Yun dari kuil Sekte Teratai. Feng Yun berkata, tidak perlu mengikat dirimu menjadi simpul. Tidak peduli seberapa kuat Ye Bai, dia hanyalah seorang kultivator tahap esensi sejati. Seberapa kuat dia? Saat itu, kami hanya membutuhkan 2 orang untuk menundanya. 3 lainnya dapat menangani Luonan dan gadis itu. Setelah kita berurusan dengan 2 lainnya, kita berlima bisa menangani Ye Bai bersama-sama. Pada saat itu akan mudah. Selanjutnya, Saudara Wei He sudah mengatakan, kualitas energi Yin yang menyehatkan yang diserap gadis itu sangat tinggi. Mengapa kita tidak mengambil risiko? Feng Yun keluar dengan serangkaian alasan, menggoda 4 lainnya. Setelah beberapa pemikiran mendalam, Wei He berkata, Ye Bai itu benar-benar luar biasa. Namun, jika kita menyerang tiba-tiba, seperti yang kita lakukan pada Bai Feng dan Liu Ye, masih ada peluang yang sangat bagus. Segera, kelimanya menyarankan beberapa metode dan mulai mendiskusikan rencananya. Feng Yun dari kuil Sekte Teratai mengungkapkan sebuah senyuman. Karena kita sudah membuat keputusan, maka tidak boleh ada celah dalam detail rencana kita, kata Tuo Balang dari Flying Cloud Mountain Manor dengan dingin. Wei He mengangguk. Saudara Tuoba benar. Kalau tidak, jika kita meninggalkan masalah di masa depan, itu akan menjadi masalah bagi kita. Petik 2. Saya merasa bahwa kita harus melakukannya dengan cara ini. Saat kelompok Xiao Chen yang terdiri dari 3 orang berjalan keluar dari jurang, mereka tidak tahu bahwa seseorang telah mengincar mereka.
Kakak senior Ye Bai, sungguh terima kasih banyak. Tanpa diduga, saya, Fei petik terbalik R, akan mengalami hari seperti itu. Petik 2. Setelah memurnikan seluruh rumpun energi Baleful Yin, Fei Er sangat senang. Kamu terlalu sopan. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan energi Baleful Yin yang berusia 1000 tahun, dan secara kebetulan, dia bisa memberikannya kepada seseorang yang membutuhkannya. Setelah Pulau Yin yang mendalam, Xiao Chen akan segera pergi. Pada saat itu, dia tidak akan lagi berinteraksi dengan semua orang. Xiao Chen masih perlu pergi ke alam besar cahaya mendalam dan bertanya-tanya informasi. Paling tidak, dia harus mencari tahu di mana Ancestor Dragon City berada. Sebenarnya, pendapat Luonan tentang Xiao Chen sudah jauh lebih baik. Namun, ketika dia melihat adik perempuannya menganggap Xiao Chen penting, dia merasa tidak senang karena cemburu. Ayo, tidak perlu banyak bicara. Luonan dengan paksa menyela keduanya. Hai, Xiao Chen berhenti berjalan dan mengangkat kepalanya, melihat ke depan. Apa yang salah? Fei petik terbalik R dengan cepat bertanya. Hahaha, Saudara Ye Bai, Saudara Luonan, dan Nona Fei petik terbalik R, kita bertemu lagi. Tepat pada saat ini, Wei He memimpin 4 lainnya dalam kelompoknya untuk muncul di depan ketiganya. Kebetulan sekali, seperti kata pepatah, ini adalah dunia kecil. Kita bertemu lagi, kata Wei He sambil tersenyum, berpura-pura bahagia. Luonan selalu tidak senang dengan Wei He ini. Melihat yang lain tampak begitu bahagia membuatnya jijik. Saya tidak begitu akrab dengan Anda, namun Anda tersenyum seperti bunga mekar. Untuk siapa Anda tampil? Xiao Chen menjawab sambil tersenyum, memang. Ini agak kebetulan. Sepertinya saudara Wei He sudah menemukan mitra. Petik 2. Ada pepatah, seseorang tidak mengulurkan tangan untuk menyerang orang yang tersenyum. Xiao Chen sangat menyadari bagaimana cara berpenampilan dangkal. Benar, biarkan saya membuat beberapa perkenalan. Wei He berkata dengan hangat, ini adalah murid brilian dari kuil sekte teratai, ini adalah Tuo Balang dari Flying Cloud Mountain Manor, dan ini adalah Tuan Muda Yan dari Istana Salju Terbang. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Muda Ye. Saudara Ye Bai, bagaimana kalau kita bepergian bersama? Kami baru saja menemukan beberapa energi Yin yang sangat baik, tetapi binatang buas yang menjaganya agak sulit untuk dihadapi. Saran Feng Yun dari kuil sekte teratai sambil menatap Xiao Chen dengan tulus. Fei petik terbalik R segera merasa tergoda oleh lamaran itu. Xiao Chen kebetulan membutuhkan Baleful Yin Energy. Tepat ketika Fei petik terbalik R hendak mengatakan sesuatu, Xiao Chen memproyeksikan suaranya ke telinga Luonan dan Fei petik terbalik R, jangan tunjukkan perubahan apapun dalam ekspresimu. Bersiaplah untuk menyerang. Jangan terlalu banyak bertanya. Kelompok orang ini bersiap untuk membunuh kita. Jangan menunjukkan belas kasihan. Xiao Chen tidak menyukai Wei He sejak awal. Kemunculan Wei He yang tiba-tiba membuatnya ragu bahwa itu kebetulan. Sekarang pihak Wei He memberikan undangan, Xiao Chen yakin bahwa kelompok Wei He berencana untuk membunuh mereka. Satu rumpun energi Yin Baleful sudah menyebar tipis ketika dibagikan oleh 5 orang. Namun, mereka berencana untuk menambahkan 3 lagi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Saya mengerti. Melihat kelompok ini membuatku kesal sejak awal, jawab Luonan secara rahasia. Dia merasa agak bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia nyata dan mengalami hal seperti itu. Apa? Dengan pengingat Xiao Chen, Fei petik terbalik R dengan cepat juga terkejut dengan akal sehatnya. Kemudian, dia menuntut dengan marah, bagaimana orang-orang ini bisa begitu kejam dalam pemikiran mereka. Setelah berhari-hari berinteraksi, Fei Er sudah percaya pada Xiao Chen tanpa syarat. Fei petik terbalik R juga tidak bodoh. Setelah dia tenang dan berpikir sejenak, dia mengerti bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang-orang ini. Nanti, dengarkan instruksi saya. Aku akan membunuh Wei He dulu. Dengan kalian berdua bekerja bersama, Tuo Balang seharusnya tidak dapat memblokirmu. Adapun Feng Yun, dia adalah seseorang yang harus dibunuh oleh Xiao Chen. Namun, Xiao Chen masih memiliki beberapa kegunaan untuknya dan tidak akan menjadikannya target pertama yang dibunuh. Ketiganya dengan cepat berdiskusi dan segera membuat tindakan balasan. Wei He dan yang lainnya tidak diragukan lagi merencanakan sesuatu. Feng Yun melanjutkan, Saudara Ye, apakah Anda tidak akan memberi kami wajah apapun? Kami sangat tulus tentang ini. Xiao Chen mengangguk dan dengan santai maju selangkah. Kemudian, dia memberi hormat pada Wei He dan berkata, maaf, Saudara Wei Ye, kami harus menolak niat baik Anda. Wei He tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Saudara Ye terlalu sopan. Jika ada peluang di masa depan, mari kita bekerja sama. Meskipun Wei He tersenyum, dia mengutuk di dalam hatinya, ini benar-benar tidak memberi saya wajah meskipun saya menunjukkan kepadanya beberapa. Dia benar-benar waspada. Kita harus menyerang secara langsung. Menyerang. Perintah untuk menyerang dikirim melalui proyeksi suara, memanggil semua orang untuk mengambil tindakan. Namun, orang yang menyerang lebih dulu bukanlah mereka melainkan Xiao Chen. Xiao Chen telah mencapai posisi optimal jauh lebih awal. Dia tidak memberi Wei He waktu untuk bereaksi, langsung meluncurkan jari roh tajam ke dahi Wei He. Jari roh tajam adalah teknik bela diri yang unik untuk Xiao Chen, menggerakkan energi tubuhnya dalam satu serangan jari. Kekuatan kuali, domain guntur, domain es, dan lautan luas energi esensi sejati berkumpul di satu titik. Kekuatannya sangat besar, bahkan keberadaan Primal Core setengah langkah akan sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, Xiao Chen menempati posisi terbaik, dan lawannya tertangkap basah. Senyum yang Wei He pasang belum memudar ketika kekuatan hidupnya menghilang, dia langsung jatuh ke tanah. Wei He benar-benar mati, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Fei petik terbalik R dan Luonan tumbuh di sekte sejak kecil. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Begitu Xiao Chen menyerang, keduanya menyerang Tuo Balang. Apa yang sedang terjadi? Feng Yun, Tuan Muda Yan, dan dua sekutu mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana kelompok Ye Bai bisa menyerang sebelum mereka menyerang? Oh tidak, mereka mengetahui rencana kita. Jangan menahan sama sekali. Membunuh mereka. Beberapa yang tersisa bereaksi agak cepat. Setelah perubahan ekspresi mereka, mereka segera mengeksekusi gerakan terkuat mereka. Salju terbang mengisi langit. Tuan Muda Istana Salju Terbang Yan bergerak. Suara mendesing. Untaian ki sedingin es yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Xiao Chen, menyebabkan suhu sekitar turun tajam. Budidaya kehendak es Tuan Muda Yan cukup bagus. Dia sudah memadatkan kristal es bawaan. Sayangnya, itu masih lebih lemah dari Xiao Chen. Tuan Muda Yan belum memahami sebuah domain. Meskipun Tuan Muda Yan belum memahami suatu domain, salju terbang yang memenuhi langit ini memiliki banyak poin unik. Salju terbang mengisi langit membentuk momentum besar, momentum musim dingin tiba dan menyegel segala sesuatu di bawah langit dalam es. Ini terutama terjadi setelah kultivasi seseorang mencapai tahap esensi yin. Energi esensi yin bergabung dengan salju, membuatnya semakin dingin. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Tampaknya teknik bela diri dari alam luar memiliki banyak hal yang layak dipelajari. Namun, itu saja. Pihak lain tidak cukup terampil dan tidak bisa mengeluarkan esensi dari langkah ini. Seni pedang bunga teratai, kemarahan Buddha. Feng Yun menyatukan kedua tangannya dan mengeksekusi seni pedang, mengirimkan cahaya pedang hitam dari telapak tangannya. Segera, angin kencang menyebar, dan bunga teratai beterbangan. Seorang Buddha meraung di langit, memperkuat kekuatan cahaya pedang ini. Domain es, buka. Dengan pikiran, Xiao Chen menutup di mana-mana dalam jarak 1 kilometer di domain esnya. Salju terbang Tuan Muda Yan mengisi langit segera dan diam-diam berasimilasi ke dalam domain es. Adapun untaian cahaya pedang itu, Xiao Chen dengan lembut melambaikan tangannya, dan Lunar Shadow Saber muncul. Bahkan tidak menarik pedangnya, dia dengan lembut mengayunkannya dan menggunakan sarungnya untuk memblokir cahaya pedang pihak lain dengan kuat. Xiao Chen adalah seseorang yang memahami saber Grid Dao. Melawan lawan yang bahkan belum memahami pedang Dao dan yang kekuatannya tidak melampaui kekuatannya sendiri dengan selisih yang cukup besar, berurusan dengan cahaya pedang seperti itu seperti bermain pedang dengan anak-anak. Ada terlalu banyak celah, dan gerakan pedang tidak stabil. Itu tidak memiliki Dao Might sama sekali dan mudah tersebar. Pertempuran ini tidak terlalu menarik. Tanpa banyak basa-basi, pihak lain segera kehilangan dua orang. Sementara Xiao Chen dengan mudah menunda dua orang lagi, Luonan dan Feier berurusan dengan lawan mereka. Ini menghasilkan pertarungan 3 lawan 2. Kelompok Wei He bermimpi besar, tetapi pada akhirnya, mereka kalah dari Xiao Chen. Tanpa Xiao Chen berusaha keras dan dengan pengekangannya yang disengaja, hanya Feng Yun yang tersisa, bertahan dengan pahit. Xiao Chen perlu menangkap orang ini hidup-hidup. Kelompok 5 Wei He mencoba mengepung dan membunuh kelompok Xiao Chen. Namun, pada saat ini, hanya Feng Yun yang masih hidup, masih melawan Xiao Chen dan mati-matian bertahan. Kuil Sekte Teratai di wilayah Matahari Ungu berada di bawah gereja Teratai Hitam. Meskipun mereka tidak terkait erat, mereka menerima beberapa berita dari gereja Teratai Hitam. Feng Yun, yang bertarung dengan Xiao Chen, merasa sangat pahit. Semakin lama Feng Yun bertarung, semakin dia merasa takut. Rasa tidak berdaya menyebar ke seluruh tubuhnya.
Tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri yang digunakan Feng Yun, dia bahkan bukan ancaman bagi Xiao Chen, yang dengan mudah mematahkan setiap gerakan yang dia kirimkan. Feng Yun dekat dengan puncak tahap esensi Yin. Namun, sebelum Xiao Chen, seorang kultivator panggung esensi sejati, dia merasa seperti sedang menari di telapak tangan pihak lain. Ini terutama terjadi setelah Xiao Chen menarik pedangnya. Saber Might menutupi tempat itu, menutup semua jalan keluar. Penghindaran bunga teratai. Setelah menyadari bahwa dia tidak bisa berjuang keluar dari situasi ini, Feng Yun tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya berubah menjadi puluhan ribu bunga teratai yang tersebar ke segala arah. Xiao Chen melihat sekeliling, mengukurnya dan menemukan bahwa bunga teratai sulit dibedakan satu sama lain. Tidak ada cara baginya untuk mencari tahu kemana Feng Yun pergi. Aku membiarkannya melarikan diri, Xiao Chen merasa agak tertekan. Dia mengira bahwa Feng Yun kuil sekte teratai ini sudah dalam genggamannya. Di sisi lain, Luonan sangat bersemangat. Dia berkata, 5 orang mengepung kami, tetapi kami membunuh 4 orang, dan 1 orang melarikan diri. Sepertinya orang-orang ini hanya biasa-biasa saja. Petik 2. Fei petik terbalik R berkata dengan tenang, berhentilah berbicara omong kosong. Jika bukan karena kakak senior Ye Bai yang mengingatkan kita untuk menyerang lebih dulu, pertempuran ini tidak akan semudah ini. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kelima orang ini tidak terlalu lemah. Jika mereka mengepung saya tidak akan mendapat banyak keuntungan. Lebih baik lebih berhati-hati di area dalam Pulau Yin yang mendalam. Petik 2. Kakak senior Ye Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei petik terbalik R bertanya sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen berpikir keras sebelum menjawab, kalian berdua masing-masing sudah menyerap rumpun energi Yin yang penuh. Anda dapat dianggap telah melampaui tujuan perjalanan ini. Saya merasa bahwa Anda dapat kembali dulu. Itu akan lebih aman. Fei petik terbalik R dengan cepat keberatan, tidak mungkin. Kakak senior Bai Ye, Anda belum memurnikan energi Ba level Yin. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Lebih jauh lagi, bahkan jika Anda dapat menemukan energi Yin yang sangat baik, kami masih perlu menjaga Anda. Jika tidak, bagaimana jika Anda terluka oleh binatang buas? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Luonan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga merasa tidak enak untuk pergi begitu saja. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berkedip, dan dia melihat ke kejauhan. Hubungan samar antara dia dan Little Yellow Feather memungkinkan dia untuk merasakan bahwa Golden Crow sedang bertarung. Selanjutnya, Little Yellow Feather tidak dalam kondisi baik. Tanpa berpikir banyak, Xiao Chen bergegas ke arah itu. Feier dan Luonan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka segera mengikuti. Ada pegunungan di kedalaman Pulau Yin yang mendalam yang dikenal sebagai Gunung Yin yang mendalam. Binatang bermutasi berkeliaran di pegunungan ini. Binatang buas ini kuat dan ganas, membuat tempat ini menjadi tanah terlarang. Beberapa dari murid sekte yang mencari energi Yin yang menggiurkan akan pergi ke sana, karena ada terlalu banyak binatang buas. Kebanyakan orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali. Pada saat ini, seekor burung besar yang memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya terbang di sekitar gunung. Kadang-kadang, burung ini akan tertawa terbahak-bahak. Mengaum. Yang mengaum dengan ganas adalah binatang buas hitam yang tampak seperti harimau. Binatang buas ini memiliki kekuatan kultivator primal core setengah langkah. Bulu kuning kecil telah mencuri buah 1000 daun yang telah dijaga binatang itu selama 500 tahun. Saat binatang seperti harimau ini meraung dengan marah, ratusan binatang buas yang terkejut di pegunungan melarikan diri ketakutan. Gelombang suara memecahkan banyak pohon di hutan. Seekor ular sepanjang 1 kilometer di tanah menatap burung emas di langit dengan dingin saat ia menjentikkan lidahnya ke dalam dan keluar. Kemanapun ia lewat, ki dingin menembus 100 meter ke dalam tanah, mengubah tanah menjadi tanah beku. Ular ini sangat marah. Burung emas telah menyerbu sarangnya, memanggang telurnya, dan memakannya. Ada juga elang ekor emas besar mengejar burung emas. Dengan melihat dengan cermat, orang akan menemukan bahwa setengah dari bulu ekor emas elang tampaknya terbakar. Selain dari ini, banyak binatang buas bergegas ke gunung, semuanya berada di puncak tingkat tahap esensi yang. Hitungan kasar menunjukkan bahwa Little Yellow Feather telah menyinggung setidaknya 10 binatang buas. Ketika binatang buas mencapai tingkat seperti itu, mereka menjadi sangat cerdas. Kemarahan mereka luar biasa, mereka berharap bisa menelan Little Yellow Feather hidup-hidup. Tampaknya Little Yellow Feather sudah keterlaluan. Meskipun Little Yellow Feather masih belum bisa berbicara, itu sudah sangat cerdas. Saat melihat sekeliling, itu agak terkejut. Itu telah menyinggung terlalu banyak binatang buas dan dikelilingi oleh mereka.
Meski begitu, Little Yellow Feather bergerak dengan gesit dan tak terduga dalam pengepungan, menghindari banyak serangan. Kadang-kadang, bulu kuning kecil bahkan membuka mulutnya dan menyemburkan api, membakar binatang buas ini dan menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Meskipun orang ini dengan jelas menyadari bahayanya, itu tetap tidak bisa menahan tawa puas. Ketika Xiao Chen tiba di depan Gunung Yin yang mendalam, Feier dan Luonan sama-sama tercengang. Kakak Ye Bai, Gunung Yin yang mendalam ini sangat berbahaya. Sebelum kami keluar, guru menginstruksikan kami untuk tidak pernah memasukinya. Mata Fei Petik terbalik menjadi gelap karena khawatir. Luonan mendengarkan dengan ama, mendengar raungan marah dari banyak binatang buas menakutkan yang datang dari pegunungan. Apa yang sedang terjadi? Binatang buas di gunung tampaknya sangat marah. Luonan yang terkejut tanpa sadar mundur beberapa langkah. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum dia mendorong tanah dan perlahan melayang ke udara untuk terbang menuju Gunung Yin yang mendalam. Fei Petik terbalik menggelengkan kepalanya tetapi pergi mengejarnya. Saudari muda, Luonan sangat frustrasi sehingga dia menggertakkan giginya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Segera, ketiganya melihat 10 binatang buas aneh yang mengelilingi Little Yellow Feather. Terkejut, Luonan berseru, "Sial! Dari mana datangnya burung emas ini?" Itu terlihat bengkak karena kesombongan. Petik 2. Xiao Chen dengan tenang menjelaskan, ini adalah hewan peliharaan rohku. Ketika Luonan mendengar itu, dia berkata dengan kaget, hewan peliharaan rohmu. Fei Petik terbalik bertanya langsung, kakak senior Ye Bai, apakah Anda akan menyimpannya? Xiao Chen mengangguk, tetapi ekspresinya agak tidak enak dilihat. Dia menyuruh anak kecil ini untuk pergi mencari energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun, tetapi hanya dalam beberapa hari, itu menyebabkan masalah besar. Luonan berkata dengan cemberut, ada lebih dari 10 binatang buas, dan salah satunya adalah Primal Core Realm Ink Flame Tiger setengah langkah. Bukankah ini terlalu berisiko? Persetan itu, mundur sedikit dulu. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia turun dengan cepat. Anak manusia, apa yang kamu coba lakukan? Xiao Chen baru saja turun ketika beberapa suara terdengar di kepalanya. Dia tidak terkejut. Ketika binatang buas mencapai tingkat seperti itu, mereka akan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Itu adalah hewan peliharaan rohku. Aku akan mengambilnya. Jika itu menyinggung Anda dengan cara apapun, saya minta maaf atas namanya. Petik 2. Feier dan Luonan sama-sama tercengang karena Xiao Chen, yang melompat turun tiba-tiba, tidak langsung dimakan oleh kelompok binatang buas ini. Setelah marah di padang gurun yang kejam untuk waktu yang lama, binatang buas ini memiliki naluri yang sangat tajam. Ketika Xiao Chen mendarat, beberapa binatang buas yang Essence Stage merasakan ketakutan di hati mereka dan ragu-ragu. Meskipun hati mereka terbakar amarah, mereka tidak segera bertindak. Itu memanggang telur ularku. Bagaimana saya bisa membiarkannya pergi? Itu benar-benar membakar sarang saya di gunung. Saya tidak bisa mentolerir itu. Enyahlah. Aku harus memakannya hidup-hidup. Serangkaian proyeksi suara murka terdengar di kepala Xiao Chen, menyebabkan sakit kepala. Ketika Xiao Chen menoleh untuk melihat, bulu kuning kecil sudah berhenti di sisinya dan berubah menjadi burung yang patuh. Dia tersenyum dan berkata, saya belum menemukan bahwa Anda memiliki bakat seperti itu. Benar-benar luar biasa. Bulu kuning kecil membusungkan dadanya dan mengepakkan sayapnya, berpikir bahwa Xiao Chen sedang memujinya. Nak, kami binatang buas memiliki kesepakatan dengan sekte Anda. Gunung Yin yang mendalam adalah tanah terlarang. Kami tidak akan turun untuk memakan murid sekte, dan sekte tidak akan mengganggu kami. Primal Core Realm Ink Flame Tiger setengah langkah mengambil satu langkah ke depan, memancarkan udara tirani yang memberi kesan penguasa tertinggi. Kemudian, itu terus memproyeksikan suaranya. Saya akan memberi Anda dua pilihan, pertama, mundur dengan patuh, dan kami akan berpura-pura tidak pernah melihat Anda. Kedua, tetaplah, dan kami akan memakan dagingmu dan meminum darahmu untuk menumbuhkan kultivasi kami. Mata Ink Flame Tiger berkedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat menatap Xiao Chen dengan dingin. Kemudian, ia melotot galak ke Little Yellow Feather, yang sekarang bertengger di bahunya. Bulu kuning kecil telah mencuri dan memakan buah 1000 daun yang dijaga oleh harimau api tinta, sehingga dengan cepat bersembunyi di belakang Xiao Chen. Xiao Chen membalikkan tubuhnya dan menatap Ink Flame Tiger, lalu mengirim proyeksi suara. Saya juga akan memberi Anda dua pilihan, pertama, Anda pergi dengan patuh dan biarkan kami pergi. Kedua, tinggal, dan saya tidak keberatan mencoba daging harimau.